Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya ucapkan kepada selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi riset, Ibu Titin Supriyatin, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Davira Shifaya Firlanda dari kelas R6C dengan NPM 2022-41500-108 akan memaparkan jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah metodologi riset dengan topik yaitu penyusunan proposal bab 1. Kita masuk ke nomor 1. Jelaskan dengan bahasamu sendiri mengapa latar belakang sangat penting dalam sebuah proposal riset. Menurut saya, latar belakang penting dalam sebuah proposal riset karena berfungsi sebagai fondasi utama yang nantinya latar belakang tersebut tuh akan menjelaskan alasan dilakukannya penelitian tersebut. Dengan adanya latar belakang, nantinya pembaca akan memahami konteks dan kondisi nyata yang melatar belakangi penelitian, serta mengapa topik tersebut dianggap penting untuk dikaji. Selain itu, latar belakang membantu menunjukkan adanya celah atau kekurangan dalam pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, sehingga penelitian yang diajukannya nanti akan menjadi relevan dan juga bermakna. Melalui penjelasan yang jelas dan juga terstruktur, latar belakang mampu menunjukkan bahwa peneliti memahami isu yang diangkat serta mampu menghubungkan antara teori, fakta, dan kebutuhan praktis di lapangan. Contohnya, terdapat penelitian mengenai pengaruh penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa. Latar belakangnya bisa menjelaskan bahwa saat ini penggunaan media sosial ini semakin meluas di kalangan mahasiswa dan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa media sosial dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam proses belajar. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji dampaknya terhadap motivasi belajar mahasiswa di perguruan tinggi tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekurangan pengetahuan tersebut dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan keduanya di konteks tertentu. Tanpa latar belakang yang kuat, sebuah proposal penelitian ini bisa terkesan tidak fokus dan kurang meyakinkan, sebab latar belakang akan menjadi dasar untuk menyusun rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, identifikasi masalah, dan juga metodologi penelitian secara tepat dan juga terarah. Oke, sekarang kita masuk ke cara menyusun latar belakang yang baik dan logis. Oke, tahap pertama yaitu kita mulai dari konteks pendidikan. Nah, kita bisa memberikan gambaran umum nih tentang kondisi pendidikan saat ini, misalnya tantangan atau tujuan pembelajaran pada abad ke-21, atau juga tuntutan kurikulum, ataupun kebutuhan pengembangan kompetensi siswa. Lalu kita berfokus ke variabel Y. Nah, kita mempersempit pembahasan pada variabel X. Misalnya kemampuan berpikir kritis IPA, jelaskan tuh pentingnya variabel tersebut dalam konteks pendidikan dan mengapa sih perlu ditingkatkan. Lalu ada tampilkan kondisi nyata dan juga relevan. Nah, kita bisa menyajikan data, hasil observasi, ataupun studi terdahulu yang menunjukkan permasalahan atau kesenjangan terkait variabel Y ini. Misalnya, ada siswa yang belum optimal dalam berpikir kritis saat menyelesaikan soal IPA. Lalu kita memasukkan dan jelaskan variabel X. Nah, kita mengenalkan variabel X yang akan diteliti, misalnya gaya kognitif. Nah, kita menjelaskan pengertiannya, jenis-jenisnya, dan juga relevansinya terhadap proses berpikir dan juga pembelajaran IPA. Lalu mengaitkan hubungan antara variabel X dan Y. Nah, kita menjelaskan nih secara logis dengan teori-teori yang mendukung penelitian sebelumnya bahwa ada loh potensi hubungan antara misalnya gaya kognitif yaitu variabel X dan kemampuan berpikir kritis yaitu variabel Y. Lalu, akhiri dengan pernyataan kebutuhan penelitian. Nah, kita bisa menutup dengan bahasa bahwa penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi celah kajian, memberikan pemahaman yang lebih dalam, ataupun mencari solusi atas permasalahan yang ditemukan. Lalu kita juga menggunakan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami agar para pembaca dapat memahami apa yang kita jelaskan. Oke, selanjutnya jelaskan dengan bahasamu sendiri bagaimana cara menyusun identifikasi masalah yang baik dan logis. Nah, identifikasi masalah ini disusun dengan cara yang pertama yaitu kita harus memahami tujuan dari identifikasi masalah itu sendiri. Nah,
Eh, Hal ini tuh penting agar fokus penelitian kita tuh lebih terarah dan tidak melebar kemana-mana. Lalu yang kedua, mengkaji latar belakang secara mendalam. Nah, penting untuk melakukan kajian literatur dan pengamatan terhadap kondisi nyata terkait topik yang kita pilih. Hal ini nantinya akan membantu kita dalam menemukan celah atau kekurangan pengetahuan yang belum terungkap secara lengkap pada penelitian sebelumnya. Lalu yang ketiga, menentukan rumusan masalah yang spesifik dan terukur. Nah, masalah yang diidentifikasi ini harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan juga dapat diukur. Kita harus menghindari pertanyaan yang terlalu umum atau terlalu luas agar penelitiannya memiliki batasan yang konkret. Selanjutnya, menggunakan data dan fakta mendukung. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penting untuk mendasarkan pada data dan fakta nyata yang menunjukkan adanya permasalahan dalam penelitian yang kita ambil. Nah, data ini bisa berupa hasil survei, wawancara, observasi, maupun statistik yang relevan. Selanjutnya, menghindari penyebutan masalah yang terlalu umum. Nah, perumusan masalah ini harus spesifik dan juga tidak terlalu umum agar memudahkan dalam menentukan tujuan penelitian dan metode yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Lalu menghubungkan masalah dengan tujuan penelitian. Nah, setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa masalah tersebut relevan dan nantinya tuh akan dapat dijawab melalui penelitian yang dirancang, sehingga mendukung pencapaian tujuan penelitian. Selanjutnya menyusun dengan bahasa yang jelas dan logis. Nah, kalimat dalam rumusan masalah ini harus disusun secara sistematis dan logis sehingga mudah dipahami dan mampu menggambarkan inti permasalahan secara tepat dan juga jelas. Terakhir, memastikan kelayakan dan relevansi masalah. Nah, identifikasi masalah ini harus realistis dan sesuai dengan kondisi sumber daya yang tersedia, serta relevan dengan kebutuhan ilmu pengetahuan maupun praktik di lapangan saat ini. Oke, selanjutnya nomor 3, jelaskan dengan bahasamu sendiri mengapa perlu ada batasan masalah. Nah, menurut saya, batasan masalah ini sangat penting dalam sebuah penelitian karena batasan masalah berfungsi untuk memperjelas ruang lingkup dan fokus dari kajian yang akan dilakukan. Dengan adanya batasan masalah, peneliti dapat menentukan aspek apa aja sih yang akan menjadi perhatian utama sehingga tidak meluas dan tidak menjadi terlalu umum. Hal ini membantu dalam mengelola waktu, sumber daya, dan juga tenaga secara efisien, serta memudahkan dalam merumuskan tujuan penelitian secara tepat. Selain itu, batasan masalah juga memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan dan tidak akan dibahas, sehingga penelitiannya nanti akan menjadi lebih terarah dan hasilnya pun menjadi lebih fokus serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara pribadi, saya percaya bahwa tanpa batasan yang jelas, penelitian ini nantinya akan kehilangan arah dan menjadi tidak efektif karena terlalu banyak aspek yang harus dikaji sekaligus. Nah, kita masuk ke dalam bagaimana sih cara menyusun batasan masalah yang baik dan logis. Nah, eh, berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bu Titin sebelumnya, cara pertama yaitu kita harus menentukan variabel utama dalam judul penelitian X dan Y. Nah, misalnya, oh ya, kita harus ingat bahwa variabel X ini adalah variabel bebas atau faktor yang mempengaruhi. Sedangkan variabel Y ini adalah variabel terikat atau eh, hasil atau dampak yang diteliti. Misalnya, judulnya ini saya ambil pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Berarti variabel X-nya adalah gaya kognitif dan variabel Y-nya ini adalah kemampuan berpikir kritis IPA. Lalu yang kedua, caranya adalah menggunakan teori yang jelas dan relevan untuk masing-masing variabel. Nah, kita bisa menggunakan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, gaya kognitif ini telah dirumuskan oleh teori Witkin tahun 1977 tentang file dependent dan juga file independent. Lalu kalau kemampuan berpikir kritis atau variabel Y-nya ini sudah dirumuskan oleh Ennis pada tahun 1996. Selanjutnya adalah menentukan lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Nah, misalnya kita menggunakan lokasinya yaitu di SMP N10 Depok, lalu waktunya ini pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dan subjeknya ini adalah siswa kelas 7 SMP N10 Depok. Nah, selanjutnya menentukan materi atau topik pembelajaran jika ada, misalnya sistem pernafasan pada manusia. Nah, materi ini nantinya akan menjadi konteks soal untuk mengukur kemampuan berpikir kritis IPA. Selanjutnya,
Menggunakan jenis pendekatan atau desain penelitian, misalnya pendekatan kuantitatif korelasional, survei ex post facto, eksperimen, kuasi eksperimen, ataupun pengembangan, agar para pembaca ini nantinya memahami ruang lingkup teknik dan analisis yang dipilih. Nah, tujuannya ini ada atau tidak sih hubungan antara variabel X dan Y ini. Nah, yang terakhir, memastikan batasan masalahnya ini tidak terlalu luas sehingga sulit untuk dikendalikan, maupun terlalu sempit sehingga datanya ini tidak cukup untuk dianalisis. Oke, kita masuk ke nomor 4, yaitu jelaskan dengan bahasamu sendiri bagaimana hubungan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Nah, secara sederhana, rumusan masalah ini adalah pertanyaan ataupun pernyataan yang menggambarkan apa sih yang ingin kita cari tahu dan selesaikan melalui penelitian yang akan kita lakukan. Nah, sedangkan tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan. Dengan kata lain, rumusan masalah ini nantinya akan memberikan gambaran tentang apa yang menjadi fokus utama penelitian, serta tujuan penelitian ini menjelaskan secara spesifik apa yang ingin diperoleh ataupun dicapai setelah penelitiannya ini selesai dilakukan. Jika rumusan masalahnya jelas dan spesifik, maka tujuan penelitian juga akan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, rumusan masalah ini akan menjadi dasar agar penelitiannya itu tidak menyimpang dari fokus utama, agar para peneliti ini tahu apa sih yang harus dicapai. Nah, jika keduanya selaras, maka penelitian akan lebih terarah dan hasilnya pun lebih bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan kelak. Contohnya, misalnya rumusan masalahnya yaitu bagaimana sih pengaruh penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar siswa, maka tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar siswa. Nah, perlu dicatat bahwa tujuan penelitian itu adalah nantinya akan menjawab rumusan masalah yang kita susun sebelumnya. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara merumuskan masalah untuk riset kuantitatif yang baik? Nah, saya mengutip dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bu Titin sebelumnya bahwa rumusan masalah ini merupakan pertanyaan yang betul-betul akan dicari solusinya melalui pengumpulan data. Nah, nantinya rumusan masalah ini akan diambil satu atau beberapa masalah saja untuk dicari solusinya terkait riset yang akan dilakukan. Nah, biasanya nomor-nomor terakhir rumusan masalah ini adalah eh, masalah utama yang akan dipecahkan. Nah, rumusan masalah ini menggunakan kata kunci kalau dalam riset biologi pendidikan, yaitu ada apakah terdapat atau adakah titik-titik. Kalau untuk biologi murni, apakah atau terdapat atau adakah, dan disambung oleh kata kunci lain terkait penelitian kuantitatif yang kita pilih. Nah, kita juga menggunakan eh, memperhatikan aturan penulisan agar bisa dicerna oleh pembaca lebih baik. Oke, cara menyusun rumusan masalah untuk riset kuantitatif yang benar, yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalah yang spesifik. Nah, kita tuh menentukan sih masalah yang ingin dicapai secara jelas dan terfokus. Nah, kita harus menghindari pertanyaan yang terlalu umum dan luas agar hasilnya ini dapat dianalisis secara kuantitatif. Lalu yang kedua, menggunakan pertanyaan yang dapat diukur. Nah, rumusan masalah ini berupa pertanyaan yang mengarah pada variabel-variabel dan dapat diukur secara statistik seperti pengaruh, hubungan, ataupun perbedaan. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang objektif. Nah, kita menghindari kata-kata yang bersifat subjektif atau emosional agar hasil penelitiannya ini dapat bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh formatnya, apakah terdapat pengaruh titik-titik? Adakah hubungan antara titik-titik? Dan seberapa besar pengaruh titik-titik? Oke, kita masuk ke cara menyusun tujuan penelitian untuk riset kuantitatif yang baik. Nah, tujuan penelitian ini harus sesuai dengan jumlah item rumusan masalah. Misalnya, rumusan masalahnya ini ada 4, berarti tujuannya juga ada 4. Karena tujuan penelitian ini dia menjawab eh, dari rumusan masalah yang kita buat sebelumnya. Nah, kata kunci dalam riset biologi pendidikan ini untuk tujuan yaitu untuk mengetahui titik-titik. Kalau dalam biologi murni, yaitu untuk mengetahui titik-titik dan disambung oleh kata kunci lain terkait penelitian kuantitatif biologi murni yang kita pilih. Oke, cara menyusun tujuan penelitian. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang jelas dan spesifik. Nah, tujuan ini harus menjelaskan secara spesifik apa sih yang ingin dicapai dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Tujuannya ini merupakan jawaban potensial dari rumusan masalah. Itu harus dicatat.
Lalu yang kedua, berorientasi pada pengujian hipotesis atau hubungan variabel. Nah, tujuan ini berupa pengujian hubungan, pengaruh, ataupun perbedaan antara variabel yang telah dirumuskan, lalu menggunakan bahasa yang objektif dan terukur. Nah, tujuan ini harus dapat diukur dan dicapai secara statistik, misalnya dengan menyebutkan variabel yang akan dianalisis. Contohnya, menulis dalam bentuk pernyataan yang diawali untuk mengetahui ataupun untuk menguji dan lain-lain. Oke, kita masuk ke dalam soal nomor 5, yaitu membuatlah contoh proposal bab 1 pendahuluan dengan judul yang saya pilih yaitu pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Kita masuk ke dalam bab 1 yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan juga kompeten dalam menghadapi tantangan zaman, menurut Rahman. Dalam era globalisasi, revolusi industri saat ini, kemampuan berpikir kritis tinggi menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki peserta didik. Kurikulum Merdeka hadir sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut dengan menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, penguatan karakter, serta pengembangan kemampuan bernalar kritis dan juga pemecahan masalah. Oleh karena itu, strategi pembelajaran ini harus mampu mendorong keterlibatan aktif siswa dalam menyesuaikan dengan karakteristik belajar mereka agar proses pembelajarannya ini lebih efektif dan juga bermakna. Salah satu pendekatan yang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis adalah dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ataupun IPA. Nah, ilmu pengetahuan alam ini merupakan disiplin ilmu fundamental yang mengkaji fenomena alam dan juga interaksinya, mencakup materi, energi, dan berbagai proses kehidupan di alam semesta menurut Rahman dan Wati pada tahun 2021. Dalam konteks pembelajaran IPA, siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal konsep-konsep saja, tetapi juga menerapkan memahami proses ilmiah, prinsip-prinsip sains dalam pemecahan masalah, dan juga mengaitkannya dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan-keterampilan ini memerlukan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan juga kreatif. Oleh karena itu, pendekatan pembelajarannya ini harus secara aktif mendorong keterlibatan siswa. Karena sangat penting dalam pengajaran IPA, salah satu materi IPA yang seringkali dianggap kompleks dan menjadi kendala bagi siswa adalah sistem koordinasi pada makhluk hidup, khususnya dalam memahami mekanisme kerja sistem saraf dan juga hormon, serta keterkaitan keduanya dalam mengatur fungsi tubuh. Nah, materi sistem koordinasi ini mencangkup sistem saraf dan juga sistem hormon manusia, yang juga merupakan salah satu materi IPA yang kompleks dan juga menantang bagi siswa. Materi ini tidak hanya menuntut pemahaman mengenai struktur dan fungsi organ saja, tetapi juga bagaimana organ-organ tersebut bekerja secara terintegrasi untuk mengatur aktivitas tubuh. Proses-proses ini bersifat internal dan tidak dapat diamati secara langsung, sehingga menjadi kendala dalam uh, pembelajaran. Untuk memahami keterkaitan antara komponen dalam sistem koordinasi, siswa memerlukan keterampilan berpikir yang tinggi, termasuk kemampuan berpikir kritis dan juga menganalisis hubungan sebab akibat dan juga mengevaluasi gangguan apa sih yang ada dalam sistem tersebut. Nah, oleh sebab ini, materi ini sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian yang menekankan pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA. Oke, kemampuan berpikir kritis IPA ini mencerminkan kecakapan dalam mengevaluasi informasi, menyusun argumen logis, dan juga mengambil keputusan berdasarkan bukti ilmiah. Menurut Menurut Ennis pada tahun 2011, berpikir kritis ini mencakup keterampilan seperti menginterpretasi, menganalisis, menilai, dan juga menarik kesimpulan. Dalam pembelajaran IPA, kemampuan ini sangat penting agar siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif saja, tetapi juga mampu mengkritisi dan mengaitkan konsep dengan konteks nyata. Namun, hasil observasi awal di salah satu SMP di daerah Depok menunjukkan bahwa siswa tersebut masih mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal yang menuntut pemikiran mendalam dan juga analitis. Guru pun mengungkapkan bahwa sebagian besar siswa hanya fokus pada hafalan tanpa memahami makna konsep. Nah, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ASI dan Ramdhani pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa dalam IPA ini masih tergolong rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan perbedaan gaya belajar siswa agar pembelajaran lebih optimal. Salah satunya yaitu gaya kognitif.
Gaya kognitif merupakan karakteristik individu dalam menerima, mengolah, dan juga merespon informasi. Menurut Witkin tahun 1977, gaya kognitif ini terbagi dua, yaitu ada felt dependent dan juga felt independent. Siswa dengan gaya felt independent ini cenderung mampu menganalisis informasi secara terstruktur dan juga mandiri, sedangkan siswa dengan gaya felt dependent lebih mengandalkan bantuan lingkungan dalam memahami informasi. Pemahaman terhadap gaya kognitif siswa ini nantinya akan membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai agar proses berpikir siswa ini lebih terarah dan juga efektif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gaya kognitif ini mempengaruhi signifikan terhadap pencapaian kognitif, termasuk kemampuan berpikir kritis menurut Sari dan Nurhayati pada tahun 2021. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan judul Pengaruh Gaya Kognitif Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis IPA untuk mengkaji sejauh mana karakteristik kognitif siswa ini dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis mereka, khususnya dalam pelajaran IPA pada sistem materi koordinasi. Oke, kita masuk ke dalam identifikasi masalahnya. Dan sesuai paragraf yang telah dibuat, yaitu ada 5 paragraf, maka identifikasinya ini juga sesuai jumlah paragraf yang telah dibuat, yaitu ada 5. Yang pertama, bagaimana peran pendidikan dalam membentuk siswa yang mampu berpikir kritis dan adaptif terhadap perkembangan zaman melalui penerapan kurikulum merdeka. Dan yang kedua, mengapa pembelajaran IPA membutuhkan pendekatan yang mampu melibatkan siswa secara aktif dalam memahami konsep-konsep ilmiah secara kritis. Ketiga, apa tantangan utama yang dihadapi siswa dalam memahami materi koordinasi, khususnya sistem saraf dan hormon yang bersifat abstrak dan juga kompleks? Yang keempat, mengapa kemampuan berpikir kritis diperlukan dalam memahami materi sistem koordinasi? Yang terakhir, bagaimana gaya kognitif dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA, khususnya pada materi sistem koordinasi. Nah, perlu dicatat bahwa masalah utama ini diletakkan paling akhir. Kita masuk ke dalam batasan masalah. Nah, batasan masalahnya ini ada 4, yaitu yang pertama adalah teori dari variabel Y, yaitu kemampuan berpikir kritis IPA. Kali ini saya menggunakan teori dari Ennis 2011 yang mencakup beberapa indikator berpikir kritis, yaitu yang pertama ada memberikan penjelasan sederhana, yang kedua membangun keterampilan dasar, yang ketiga membuat kesimpulan, dan yang keempat memberikan penjelasan lanjutan, serta yang kelima menerapkan strategi dan juga taktik. Lalu yang kedua ada teori dari variabel X, yaitu gaya kognitif. Yang saya gunakan pada proposal ini yaitu teori Witkin pada tahun 1977, yaitu terdapat dua gaya kognitif, yaitu ada felt dependent dan juga felt independent, yang nantinya gaya tersebut tuh berpengaruh terhadap cara siswa mengolah informasi, memecahkan masalah, serta merespon tantangan belajar secara mandiri maupun terpadu. Nah, yang ketiga adalah penelitian ini dilaksanakan di SMPN 10 Depok, lalu materi IPA yang dikaji dalam penelitian ini adalah sistem koordinasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA? Tujuan penelitiannya yaitu akan menjawab rumusan masalah yang saya sampaikan di atasnya, yaitu menganalisis pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Oke, kita masuk ke dalam kegunaan penelitian. Nah, kegunaan dalam penelitian ini dapat bermanfaat dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada kegunaan teoritik dan juga kegunaan praktik. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kegunaan teoritik. Nah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi lanjutan terkait penelitian serupa, yaitu mengenai pengaruh penerapan gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Nah, penelitian ini dapat menjadi literatur tambahan dan sumber informasi bagi peneliti lain yang tertarik dalam mengembangkan strategi pembelajaran IPA berbasis gaya kognitif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, ada kegunaan praktik. Nah, kegunaan praktik ini dibagi menjadi 4, yaitu ada bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan juga bagi peneliti. Untuk bagi siswa, dapat membantu memahami pentingnya berpikir kritis melalui strategi atau gaya kognitif. Lalu yang kedua, ada bagi guru, memberikan gambaran tentang penerapan gaya kognitif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga menjadi masukan dalam merancang pembelajaran yang inovatif. Kalau bagi sekolah, nantinya dapat menjadi pertimbangan bagi SMPN 10 Depok
dalam merancang program peningkatan kualitas pembelajaran IPA, serta dapat juga mendorong guru untuk menggunakan pendekatan yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang terakhir adalah bagi peneliti, yaitu memberikan pengalaman berharga dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian pendidikan, serta memperkaya wawasan mengenai strategi pembelajaran efektif. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun proposal penelitian di atas. Sekian jawaban ujian tengah semester metodologi riset yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.